Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Wirahadi Permana dari kelas Sistem Informasi Geografis A. Saya akan memaparkan apa yang saya ketahui mengenai sistem informasi geografis. Mari kita mulai saja. Ya, jadi ini adalah apa-apa yang akan kita bahas. Itu ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, manfaat, serta cara kerja sistem informasi geografis itu seperti apa. Ya, kita mulai dari pengertian dulu. Nah, menurut ahli, yaitu saya mengutip dari ilmuwan Jepang Murai pada tahun 1999. Menurut dia, sistem informasi geografis itu merupakan sistem informasi yang dapat menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan data geografis. Nah, jadi menurut Murai ini, sistem informasi geografis itu merupakan sebuah sistem informasi yang menampilkan data-data koordinat yang berhubungan dengan lokasi di permukaan bumi. Jadi contohnya itu peta, kemudian lokasi ya. Jadi contohnya itu bisa dilihat pada Google Maps. Dan kemudian kita lihat ciri-cirinya. Apa aja sih ciri-ciri dari sistem informasi geografis itu? Nah, yang pertama itu yang paling jelas itu sistem informasi geografis itu menampilkan informasi yang disertakan dengan peta ya. Jadi kalau nggak ada peta maka bukan sistem informasi geografis namanya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu menyertakan koordinat. Koordinatnya itu berupa koordinat kartesius ya, X dan Y. Jadi koordinat pada permukaan bumi yang didasarkan pada koordinat dua dimensi atau kartesius yang X dan Y itu. Nah, kemudian yang ketiga itu data peta yang dihasilkan berdasarkan pada lokasi di bumi yang sebenarnya. Nah, jadi data yang ada pada peta sistem informasi geografis itu nggak boleh bohong ya, jadi nggak boleh fiktif, tapi benar-benar ada di buminya itu gitu. Misalkan lokasi jalan Ambon, nah itu jalan Ambon itu harus ada di bumi itu gitu. Jadi nggak boleh ngarang, karena kalau misalkan ngarang juga pelokasian menampilkan lokasinya juga akan susah gitu. Nah, ini contoh sistem informasi geografis ya. Cuman ini sistem informasi geografisnya itu dicampur dengan data science. Jadi data science yang menggunakan representatif jenisnya sistem informasi geografis. Di sini ininya tentang country health rankings. Maksudnya ini country mungkin ya. Jadi urutan kesehatan di dunia gitu. Untuk yang coklat ini percentage smoker, percentage. Jadi untuk yang tandanya naik itu ke arah kiri itu tukang mabok ya. Kalau yang ke kanan ke kiri itu tukang ngerokok. Nah, di sini semakin biru itu semakin banyak perokoknya, sedangkan ini semakin kuning ini coklat ya. Semakin coklat muda dan semakin gelap warnanya itu semakin banyak juga. Nah, di sini kita lihat ada Los Angeles. Nah, di Los Angeles itu berarti cukup banyak ya pemabuknya. Kemudian di Saint Louis ini smokersnya cukup banyak. Nah, jadi selain menampilkan peta juga menampilkan informasi yang bisa diterima oleh pembacanya atau audiensnya, seperti itu. Kemudian ini adalah fungsi dan manfaat daripada sistem informasi geografis. Yang pertama itu bisa untuk mendata kekayaan alam. Jadi sama halnya seperti ini, cuman bentuknya itu kekayaan alam. Kalau ini kan tentang kesehatan, nah ini bisa jadi tentang kekayaan alam.
kemudian untuk perencanaan pembangunan ya, untuk membantu pemerintah juga itu bisa. Kemudian bisa digunakan untuk media pembelajaran. Nah, seperti yang tadi disampaikan, karena sistem informasi geografis juga memuat informasi yang dapat dicerna oleh audiensnya, maka bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran atau media informasi yang interaktif. Nah, jadi tidak bosan ya hanya kita belajar tuh hanya dengan teks dan segala macam. Nah, sekarang juga bisa belajar menggunakan sistem informasi geografi dengan menampilkan peta-peta sesuai dengan lokasi atau keadaan di bumi yang sebenarnya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu yang pertama, data dimasukkan dulu ke basis data. Nah, jadi data-data yang akan kita tampilkan di sini itu kita masukin dulu ke basis data atau database ya. Lalu kemudian data yang berupa koordinat akan diproses secara aritmatik. Nah, jadi datanya itu akan diproses secara aritmatik itu jadi akan diperhitungkan sesuai dengan kondisi geografis yang sebenarnya. Lalu kemudian data yang berupa koordinat akan diproses sistem dan ditampilkan dalam bentuk lokasi di dalam peta. Jadi kalau misalkan datanya koordinat tuh langsung ditampilin di sebelah mananya gitu, si lokasinya itu berdasarkan koordinat kartesius ya, X dan Y. Dan yang terakhir, sistem menampilkan lokasi dalam peta sesuai dengan data yang ada. Nah, menampilkan lokasi, selain lokasi juga menampilkan keadaan bisa ya, seperti ini kan keadaan. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai sistem informasi geografis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.